Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, kita bertemu kembali dalam kajian The Wonderful Sahabiyat, dan insya Allah pada hari ini kita akan baca biografi 3 orang sahabiyah. Di antaranya adalah Ummul Munzir binti Qais, kemudian Kabsyah binti Rafi', dan yang satu lagi Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah. Di buku yang kita baca, biografi nomor 34 di halaman 165. Buat teman-teman yang menyimak lewat Facebook ataupun YouTube, bisa men-share kajian ini dengan menekan tombol share, supaya teman-teman yang lain yang mungkin berteman di media sosialnya bisa ikut menyimak kajian ini dengan melihat story atau melihat timeline teman-teman. Di muflisafitra.com ada, di Mufid TV Official juga ada. Kita baca Ummu al-Munzir atau Ummul Munzir binti Qais radhiyallahu anha. Ummul Munzir binti Qais radhiyallahu anha adalah salah seorang bibi Nabi SAW dari pihak ibu. Ya, berarti ini namanya ammah. Ya, karena kalau bibi dari pihak bapak itu namanya khalah. Salah. Bentar. Saya dipanggil oleh keponakan saya dan saya adalah pamannya dari ibunya. Saya dipanggil baba karena kalau manggil khol susah. Nah, berarti bibi dari ibu itu namanya kholah. Ya. Sedangkan bibi dari bapak itu namanya ammah. Adapun paman dari ibu namanya khol, sedangkan paman dari pihak bapak itu namanya am. Ummul Munzir binti Qais radhiyallahu anha adalah salah seorang bibi Nabi SAW dari pihak ibu. Dia adalah Salma binti Qais bin Amr bin Ubaid bin Ubaid. Ummul Munzir adalah saudara perempuan Sulayt bin Qais yang ikut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Dia adalah salah seorang pahlawan perang jembatan yang terkenal bersama Abu Ubaidah. Dia gugur sebagai syahid dalam perang ini pada tahun 14 Hijriah dan tidak meninggalkan keturunan. Ummul Munzir termasuk dalam deretan kaum wanita yang membaiat Rasulullah SAW. Baiatnya memiliki kisah yang dia ceritakan sendiri. Dia berkata, "Ji'tu Rasulullah SAW fabaya'tuhu fi niswatin minal ansar. Falamma syarata alaina alla nusyrika billahi syai'a wala nasriqa wala nazniya wala naqtula auladana wala na'tiya bibuhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina wala na'siyahu fi ma'rufin. Qal wala taghshusna azwajakun." Qalat fabaya'nahu thumma sarafna. Faqultu limra'atin minhun irji'i fas'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ghisyu azwajina. Qalat fasalathu faqal ta'khudhu maluhu fatuhabi bihi ghairahu. Kata Ummul Munzir,
Aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku bersama kaum wanita Ansor membaiat beliau. Manakala beliau menetapkan kepada kami dalam baiat tersebut agar kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak mendatangkan kebohongan yang kami rekayasa di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kami, dan tidak mendurhakai beliau dalam kebaikan. Maka beliau setelah itu menambahkan, janganlah kalian menipu suami-suami kalian. Maka kami membaiat beliau bahwa kami tidak akan tidak akan menipu suami-suami kami. Kemudian kami bubar. Aku berkata kepada seorang wanita dari kami, tolong kembalilah dan coba tanyakan kepada Rasulullah, apa maksudnya menipu suami? Maka wanita tersebut bertanya kepada beliau dan beliau menjawab, menipu suami itu adalah mengambil harta suami lalu memberikannya kepada orang lain. Di antara kabar wanita yang baik ini adalah sabda Nabi SAW kepadanya pada suatu hari. Kata beliau, ya, ada apa wahai Ummul Mundhir? Dia menjawab, aku jadikan bapak dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Rifa'ah bin Samuel. Samuel ini kalau di dalam bahasa Arab ada yang menuliskan Syamual dan ada juga yang menuliskan Samwaal atau Samwaal. Rifa'ah bin Samuel atau Samuel mengunjungi kami, maka berikanlah dia kepadaku karena dia memiliki hubungan dengan kami. Maka Rasulullah SAW melihat Rifa'ah bersembunyi di belakangnya. Rasulullah menjawab, ya, dia untukmu. Kemudian Ummul Mundhir radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, dia akan sholat dan makan daging unta. Rasulullah SAW tersenyum kemudian bersabda, bila dia mau sholat maka itu kebaikan baginya. Dan bila dia tetap di atas agamanya maka itu keburukan untuknya. Kemudian Nabi SAW membebaskannya dan Ummul Mundhir berkata, Rifa'ah masuk Islam. Maksudnya ini gini teman-teman. Jadi ada satu kaum yang Nabi SAW hukum mereka dengan dibunuh. Ya. Ini dalam peperangan. Ya. Hukuman untuk mereka adalah dibunuh. Nah, ketika menjelang giliran Rifa'ah bin Samuel, yang ketika itu masih kafir, maka Ummul Mundhir berkata, wahai Rasulullah, Rifa'ah dan Samuel ini ada hubungan dengan kami, dia itu kerabat kami. Nah, bisakah dijadikan budak saja untuk kami? Ya, atau diserahkan kepada kami karena dia adalah keluarga kami, kurang lebih demikian. Maka Rasulullah SAW melihat, ya ini kan yang minta bibinya. Ya, terus ada hubungan keluarga juga. Dengan sebagian pertimbangan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mundhir. Hanya saja di sini terjemahannya saya nggak tahu ya, karena yang saya lihat di Maktabah Syamilah terjemahannya ini ya wayadhun ya atau kurang lebih yara. Tadi saya sempat buka ya riwayat untuk ceritanya Ummul Mundhir ini. Sepertinya ya, wallahu alam, yang saya bisa tangkap dari riwayat ini maksudnya adalah Rifa'ah ini pernah mimpi bahwa dia melaksanakan sholat dan makan daging unta. Kalau di buku ini kan terjemahannya beda ya. Ya, setelah Rifa'ahnya dibebaskan gitu, dikasih kepada Ummul Mundhir. Kemudian Ummul Mundhir berkata, wahai Rasulullah, dia akan sholat dan makan daging unta. Sedangkan riwayat yang saya baca tadi, itu ceritanya adalah ketika Ummul Mundhir mengatakan, wahai Rasulullah, Samuel ini sepertinya ada hubungan kekeluargaan dengan kami karena dia biasa mengunjungi keluarga kami. Dan dia juga pernah bilang dia mimpi, dia melaksanakan sholat dan makan daging unta.
Maksudnya jangan-jangan dia ini akan masuk Islam, pertanda dari mimpinya mimpinya melaksanakan sholat. Kurang lebih demikian yang saya baca tadi di Maktabah Syamilah. Maka dan itu lebih memperkuat ya. Lebih memperkuat ceritanya bahwa Rifa'ah ini mengaku bahwa dia mimpi melaksanakan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan bila dia benar-benar sholat maka itu baik untuknya. Bila dia tidak mau dan dia tetap di atas agamanya itu keburukan baginya. Maka akhirnya Rifa'ah ini dibebaskan dan benar-benar masuk Islam. Nah. Tunggu. Wanita sahabat ini memiliki kedudukan khusus di sisi Nabi SAW. Nabi mengunjunginya secara khusus, makan di rumahnya, dan menyatakan bahwa makanannya membawa berkah dan manfaat. Ummul Mundhir radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun naqihun wa lana dawadi mu'allaqatun. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ali, "Mah, innaka naqih." Hatta kaffa Ali. Qalat wa sana'tu sya'iran wa silqan faji'tu bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, asib min hadza fa huwa anfa'u laka." Rasulullah SAW mengunjungiku bersama Ali yang waktu itu baru sembuh dari sakit. Saat itu kami memiliki tandan-tandan kurma yang digantungkan. Rasulullah SAW berdiri selaya bersabda kepada Ali, "Jangan, kamu baru sembuh." Maka Ali berhenti makan. Aku membuat bubur gandum dan umbi-umbian, lalu aku bawa kepada mereka dan Rasulullah SAW bersabda, "Nah, Ali, makanlah ini lebih bermanfaat bagimu." Nah. Di antara keutamaan wanita sahabat mulia ini adalah ketika dia mengumumkan baiatnya kepada Rasulullah SAW untuk kali kedua. Karena itu dia disebut dengan mubayya'ah al-bai'atain. Yaitu orang yang berbaiat dengan Nabi dengan dua baiat. Baiat ini terjadi di bawah pohon Bai'atur Ridwan tahun 6 Hijriah. Ya. Saat kaum musyrikin Makkah menahan Utsman bin Affan dan Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk membaiat sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka Ummul Mundhir bergegas membaiat bersama beberapa wanita sahabat bahwa mereka siap mati untuk membela Islam. Dengan itu dia termasuk di dalam sabda Nabi SAW, "La yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka siapapun yang membaiat di bawah pohon. Semoga Allah Ta'ala meridhai Ummul Mundhir dan membuatnya ridho. Untuk fawaidnya nanti kita tuliskan insya Allah satu-satu ya, di bagian akhir saja. Sekarang Kabsyah binti Rafi' radhiyallahu anha. Kabsyah binti Rafi' adalah salah seorang wanita mukminah dari deretan kaum mukminat yang jujur, yang memberikan bukti-bukti kesabaran dan jihad yang mengagumkan sejak cahaya risalah Nabi Muhammad SAW muncul di kota Madinah. Wanita sahabat yang mulia ini memberikan jasa besar kepada Islam. Benih-benih Islam tumbuh di rumahnya. Dari penjuru rumahnya lahir aroma wewangian ke seantero Madinah. Maka Islam menyebar di sana. Dan ia menjadi kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam semesta. Wanita sahabat ini adalah ibu dari Sa'ad bin Mu'adz. Berarti Ummu Sa'ad. Yang arsy Allah berguncang karena kematiannya. Dia adalah ibu dari sahabat yang menetapkan sebuah keputusan dengan keputusan Allah dari atas langit yang ketujuh. Kabsyah radhiyallahu anha adalah istri dari Mu'adz bin Nu'man dari Bani Abdul Ashhal. Dia memiliki anak-anak yaitu Sa'ad, Amr, Iyas, Aus, Aqrab, dan Ummu Hizam.
Kabsyah radhiyallahu anha masuk Islam dan membaiat Rasulullah SAW. Dengan itu dia termasuk wanita-wanita pelopor di medan kebaikan. Dia adalah wanita pertama yang membaiat Nabi SAW bersama Ummu Amir bin Yazid bin As-Sakan dan Hawa binti Yazid bin As-Sakan. Di antara anaknya yang termasuk dalam deretan mujahidin adalah Amr bin Mu'adz. Dalam perang Uhud, Amr ini maju dengan gagah berani ke barisan kaum musyrikin hingga berhadapan dengan Dirar ibn Khattab yang saat itu masih musyrik, lalu Dirar membunuhnya. Di antara bentuk kesabaran dan jihad dari wanita sahabat yang mulia ini adalah sikapnya pada peristiwa perang Khandaq, di mana dia bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berada di benteng Bani Harithah. Rasulullah SAW sebelum berangkat ke Khandaq telah mengamankan kaum wanita dan anak-anak ke dalam benteng untuk melindungi mereka dari musuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'ad bin Mu'adz lewat dengan baju besi yang pendek sehingga bahunya pun tidak tertutupi karena bajunya itu kependekan. Tangannya memegang tombak sambil mengayun-ayunkannya. Ya, jadi kayak apa? Nyantai gitu. Ya kan? Kalau orang serius kan tombaknya nggak diayun-ayun gitu ya. Ini sambil memegang tombak diayun-ayunkan seraya menggumamkan bait syair milik Hamal bin Sa'danah al-Kalbi. Dia berkata, aku diam sesaat. Hamr hadir menyaksikan perang. Kematian bukan masalah bila memang ajal telah tiba. Melihat anaknya ini, maka Ummu Sa'ad radhiyallahu anha berkata, putraku, cepatlah. Kamu udah terlambat demi Allah. Dengan kata-katanya ini, tampaklah bagi kita keberanian Ummu Sa'ad dan keinginan kuatnya agar tidak ada waktu sesaat pun yang terlewatkan dari putranya kecuali dia mendapatkan kesempatan untuk menemani Rasulullah SAW dan berjihad bersama beliau. Ini adalah pelajaran bagi seluruh ibu kaum mukminin, kaum muslimin yang lalai dalam mendidik anak-anak mereka di atas jihad dan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala serta pembelaan terhadap syariatnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati Kabsyah binti Rafi', seorang ibu yang imannya benar, mujahidah dan penyabar. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Baik, saya bahas dulu sedikit demi sedikit fawaid yang bisa kita ambil dari kisahnya Ummul Mundhir dan Kabsyah ini. Karena sekarang masih jam 10.22. Jadi sekarang saya masukkan beberapa fawaid di YouTube dan Facebook. Ya. Type sini YouTube-nya. Tapi yang saya tuliskan fawaidnya hanya ada di Mufid TV Official ya. Di Facebook Mufid TV dan di YouTube Mufid TV. Adapun di Muflis Safitra tidak saya tuliskan fawaidnya biar teman-teman kalau ingin melihat fawaidnya yang saya tulis ini bisa lihatnya di Mufid TV Official. Pertama, fawaid yang bisa kita ambil dari kisahnya Ummul Mundhir. Ya, mana ini? Saya komen. Bahwa tauhid selalu menjadi hal terpenting bagi Nabi SAW dalam dakwah. Ini tercermin dalam baiat para wanita yang dilakukan oleh Ummul Mundhir dan kawan-kawan kepada Nabi SAW. Lihat konten pertama yang disebutkan dalam baiatnya apa? Alla nusyrika billahi syai'a. Agar kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti konten dalam baiat pun masalahnya adalah masalah tauhid. Bahwa mereka harus menjauhi syirik. Dan ini pelajaran bagi setiap kaum muslimin khususnya yang menjadi da'i.
bahwa Anda kalau mau berdakwah dengan dakwahnya Nabi, maka dakwah yang nomor satu adalah dakwah tentang tauhid. Sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, mereka jauh lebih banyak mendakwahkan soal politik. Daurahnya tentang politik. Kajiannya tentang politik, khutbahnya tentang politik. Tentang kenegaraan, tentang hal-hal kekinian. Memang itu bukan sesuatu yang dilarang secara mutlak, tetapi masalahnya adalah ketika itu dijadikan sebagai jargon dakwah dan melupakan dakwah ala Nabi SAW yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang menitik beratkan dakwah pada tauhid, maka ini adalah sebuah metode berdakwah yang salah. Ada sesuatu yang kurang di situ. Kita lihat teman-teman yang dirahmati Allah. Nabi SAW itu didatangi oleh orang-orang kaum musyrikin, ditawarin kekuasaan. Katakan oleh mereka, Muhammad kalau kamu mau kami beri. Kamu jadi apa? Pemimpin? Kita kasih. Wanita? Kita beri. Harta? Ambil. Tapi syaratnya tinggalkan dakwahmu tentang tauhid ini. Nabi SAW tidak mau menerima tawaran-tawaran tersebut. Karena bagi Nabi bukan masalah kekuasaan, bukan masalah harta atau wanita. Bagi Nabi SAW yang terpenting adalah orang-orang mentauhidkan Allah. Nah, coba kita sadarkan yang sama kepada para dai yang senantiasa berdakwah di bidang politik. Antum mau apa? Antum mau dikasih kekuasaan? Nah, antum mau apa dari dakwah politik ini? Mau berkuasa? Mau jadi anggota parlemen? Ya, mau jadi presiden? Tawaran yang sama pernah diberikan kepada Nabi, tapi Nabi tolak. Karena yang terpenting bagi Nabi adalah soal tauhid. Ya. Belum lagi sering kita katakan begini. Kalau ada orang meninggal di negeri yang di situ belum diterapkan syariat Islam, tapi dia mati dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti masuk surga. Dan bila ada orang hidup di negeri yang di negeri itu diterapkan syariat Islam, tapi dia mati dalam keadaan syirik, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Berarti yang terpenting apa? Tauhid atau kekuasaan? Jawabannya tauhid. Dan kita lihat Nabi SAW dalam baiat beliau bersama para wanita pun ini masalah nomor satunya adalah masalah tauhid. Poin yang kedua, pelajarannya adalah hal yang terbesar yang Allah dan Rasulnya larang berarti adalah syirik. Sebagaimana hal terbesar yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan itu adalah tauhid. Kenapa? Karena disebutkan di dalam urutan pertama dalam baiat. Yang ketiga, ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah. Cuman nih di mana? Di YouTube nih agak kurang ini ya. Nggak cukup. Jadi harus dipotong-potong. Nih. Karena di YouTube ini live chatnya hanya maksimal 200 karakter. Sedangkan di Facebook bisa bebas. Ya. Di antara hal yang Allah larang atau yang diharamkan di dalam agama kita tergambar dalam baiat sahabat kepada Nabi. Di antaranya dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang membunuh, termasuk membunuh anak-anak, dilarang berbohong dan merekayasa, dilarang membangkang kepada Nabi SAW dan hal-hal kebaikan, dan tidak boleh menipu suami. Kita fokus kepada beberapa poin ya. Tidak berbohong dan merekayasa. Zaman sekarang misalnya kita namakan dengan istilah hoax. Tidak boleh bagi kita untuk membuat hal-hal yang sifatnya mengada-ngada atau merekayasa. Hal-hal yang menjadi sebuah kebohongan. Tidak boleh membangkang kepada Nabi SAW dalam kebaikan. Dan Nabi SAW memang tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Bila datang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan kita tahu itu sebenarnya adalah kebaikan, maka kita harus ingat bahwa hal ini tidak boleh kita bantah.
Tidak boleh kita mengatakan, nah itu kan ya cuman hadis. Itu kan cuman sunnah saja, kan gak harus dilakukan. Lihat bagaimana baiatnya para sahabat wanita di zaman Nabi. Mereka membaiat Nabi untuk tidak membanggang kepada Nabi dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Di antara yang juga dilarang adalah tidak boleh menipu suami. Dan tadi kita lihat ceritanya bahwa ternyata yang dimaksud dengan menipu suami itu bentuknya adalah mengambil hartanya lalu kita berikan kepada orang lain. Ini dilarang teman-teman, khususnya para ibu, para istri. Ada sebagian istri yang ngambil duitnya suami lalu dikasih ke orang tuanya si istri. Atau tanpa ngomong-ngomong ATM-nya digesek. Dibuat belanja ketika suami tidak tahu, lalu kemudian hasil belanjaannya diberikan kepada orang lain. Ya, saya katakan meskipun untuk sedekah. Lihat, sedekah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya. Harta yang bukan hak Anda, lalu Anda ambil, itu hukumnya apa? Haram. Tidak boleh seorang perempuan mengambil harta suaminya secara diam-diam lalu menyedekahkannya. Kalau dia ingin bersedekah, maka bersedekah dengan harta pribadinya. Kalau dia ingin bersedekah dengan harta suaminya, maka dia minta izin terlebih dahulu. Ya, bahkan ini menjadi baiatnya para sahabat wanita kepada Nabi SAW. Saya pun bisa jadi marah bila misalnya istri saya, anggaplah bikin kue, lalu kemudian uang saya diambil, lalu di dalam kotak kuenya dimasukkan uang saya, diberikan kepada orang lain. Ya. Dia harusnya izin terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah menjadi sebab hidayah bagi keluarga. Bagaimana Ummul Munzir menjadi sebab hidayah keluarganya, yaitu Rifa'ah bin Samuel atau Samuel, bisa menjadi seorang muslim, bisa masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi faedah yang bisa kita ambil dari Kabsyah binti Rafi' adalah motivasi seorang ibu terhadap anaknya dalam hal-hal kebaikan, dalam hal keilmuan, dan dalam hal jihad. Ya, kita lihat bagaimana Kabsyah binti Rafi' melihat anaknya agak nyantai, pakai baju perang kekecilan, pegang tombak di ayun-ayun. Ya. Kemudian dia bilang, nak, udah terlambat. Cepat, segera. Ya, kita lihat bagaimana seorang Kabsyah binti Rafi' memotivasi anaknya dalam hal jihad. Meskipun ya, kita tahu bahwa di depan sana ada kemungkinan mati. Ada kemungkinan ini adalah kali terakhir melihat anaknya dalam keadaan hidup. Tapi meskipun demikian, Kabsyah binti Rafi' menginginkan agar tidak ada satu kesempatan yang terlewatkan oleh putranya untuk bisa berperang bersama Nabi dan mendampingi Nabi SAW dalam jihad. Nah, ini motivasi bagi kita sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua untuk bagaimana kita kepada anak kita memotivasi mereka dalam hal kebaikan. Ya, meskipun memang zaman sekarang dengan zaman dahulu beda. Zaman dahulu tidak banyak godaan, tidak ada gadget, tidak ada TV, tidak ada YouTube. Zaman sekarang anak-anak kalau mau digoda untuk bisa ngaji, untuk mau ikut MTQ, ikut hifzul Quran dan lain-lain, ya, digoda dulu. Dibawa dulu main-main, dibawa dulu ke pantai, dijanjikan coklat, dijanjikan uang, dijanjikan sepeda, dijanjikan beli HP baru, dibelikan iPad dan lain-lain, ya, dalam rangka motivasi mereka. Padahal orang di zaman dahulu ya tidak. Ya, kita pun di zaman sekarang sebenarnya bisa
Cuma ya sebagian orang tua itu belum tahu metodologi mendidik anak. Saya sering bilang banyak orang tua tahu bikin anak, nggak tahu cara mendidiknya. Kita jeda terlebih dahulu dan insya Allah setelah jeda kita akan kembali membaca Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah dan kita akhiri nanti dengan tanya jawab insya Allah. Nah, Coba inget nggak? Banyak yang bilang, wah kangen kajian, kangen masjid, kangen menuntut ilmu. Tapi nyatanya, setiap hari yang ditonton YouTuber makan, alias mukbang gitu kan. Pamer rumah, bongkar masalah dalam rumah, konten prank alias ngerjain orang, nggak jelas nggak penting gitu kan. Malahan jadi host watch party. Sementara kajian ustadz-ustadz didengar sambil lalu, ditinggal makan, ditinggal minum, ditinggal nongkrong, bahkan ditinggal tidur. Coba, kebayang nggak tuh? Tapi giliran update status bilangnya, kangen, 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 rindu, rindu, rindu. Hah, kenyataannya kangen kita palsu. setan bisu berjilbab. Dia berjilbab menutup aurat. Dia yakin tidak berjilbab itu dosa. Tapi dia suka ngumpul, kongkow-kongkow jalan-jalan sama teman-teman yang tidak berjilbab. Saat ngumpul dia diam, menasehati tidak, menegur tidak, mengingkari dengan hati pun tidak. Bahkan dia suka fotoan dan videoan bareng bersama wanita-wanita yang buka aurat. Dia malah posting hasilnya di medsos, padahal tidak berjilbab itu dosa katanya. Kalau kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran, tapi tidak meninggalkan, malah menikmati, disebut dengan setan bisu. Berarti setan bisu itu ada yang berjilbab. Saya sering bilang, wahai akhwat, kalau ada laki-laki, ikhwan, apalagi dia merasa dirinya sudah belajar agama, itu chatting kepada Anda dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi. Karena ada unsur kemunafikan pada diri. Menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan, Anda chatting, dia mau, Anda kasih emoticon terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya ngecat-ngecat dia, terus dianya balas balik. Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan kajian The Wonderful Sahabiat. Dia adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabdhul bin Amr bin Ghanm dari Bani Mazin bin Najjar. Dia menikah dengan Zaid bin Asim bin Ka'ab, bapak Hubaib yang dibunuh Musailamah. Di sini Musailimah al-Kadzab, yaitu nabi palsu. Dan sesudah Zaid bin Asim, dia menikah dengan Ghaziyah bin Amr bin Atiyah. Dia termasuk sahabat yang hadir dalam Bai'at Aqabah dan perang Uhud. Nusaibah radhiyallahu anha masuk ke dalam agama Allah Ta'ala dan mengetahui tabiat perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, maka dia tidak melihat celah bagi dirinya untuk berpangku tangan tidak menolong agama ini. As-Suyuti berkata, Nusaibah termasuk wanita sahabat besar. Dia sering ikut dalam perang bersama Nabi SAW, merawat dan mengobati korban yang terluka. Sejak hari dia membaiat Rasulullah SAW, dia langsung memikul tanggung jawab, ikut berperan aktif dalam segala kesempatan yang diikutinya.
Adz-Dzahabi berkata, Ummu Umarah atau Nusaibah hadir di malam Aqabah, ikut hadir dalam perang Uhud, Hudaybiyah, Hunain, perang Yamamah. Dia berjihad dan melakukan hal-hal besar. Di perang Uhud, Nusaibah berdiri membela Rasulullah SAW sementara anak-anaknya mengelilinginya bersama sekelompok kecil dari orang-orang beriman yang teguh di sekitar Rasulullah SAW. Dari Sa'id bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata, aku datang kepada Ummu Umarah radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, Bibi, coba ceritakanlah kisahmu. Maka dia menjawab, aku keluar di pagi hari melihat apa yang dilakukan orang-orang. Aku membawa kantong air. Aku sampai kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang bersama para sahabat beliau. Kemenangan dan angin baik berpihak kepada kaum muslimin. Manakala kaum muslimin ternyata terpukul mundur, aku bergabung bersama Rasulullah SAW. Aku terjun langsung ke medan perang. Aku melindungi beliau dengan pedang. Aku melepaskan anak panah hingga aku mendapatkan luka-luka. Ini langsung saja kita tulis ininya ya, fawaidnya. Fawaidnya adalah wanita boleh ikut jihad. Ya. Terutama untuk posisi yang membutuhkan wanita. Sering kita bilang misalnya untuk mengobati para pasukan yang terluka. Ini saya posting di Mufid TV Official, Facebook maupun di YouTube. Dan tidak hanya itu, kita lihat bagaimana Ummu Umarah Nusaibah ini benar-benar ikut berperang, mengangkat senjata, melindungi Nabi SAW ketika perang Uhud terjadi. Baik. Ummu Sa'ad berkata, aku melihat sebuah luka yang lebar dan dalam pada pundaknya. Aku bertanya kepadanya, siapa yang melakukannya terhadapmu? Ummu Umarah mengatakan, itu Ibnu Qami'ah. Semoga Allah menghinakannya. Manakala kaum muslimin terpukul mundur, laki-laki itu berteriak, tunjukkan Muhammad kepadaku. Aku tidak selamat bila dia selamat. Maka aku, Mus'ab dan beberapa orang yang teguh bersama Rasulullah SAW menghadangnya. Dia menebasku dengan tebasan ini, aku sendiri menebasnya beberapa kali. Tapi musuh Allah itu memakai baju besi rangkap. Ya. Masya Allah ya, wanita di zaman dahulu. Ya, pengorbanannya itu betul-betul raga juga. Demikianlah kita dapat melihat bahwa Ummu Umarah radhiyallahu anha tidak ragu dan tidak gentar. Tidak lari ke belakang. Dia mengambil sebuah keputusan yang berani dan teguh. Dan dia melaksanakan keputusannya dengan hati teguh sesuai dengan keimanannya yang kuat dan menimbang bahaya yang mengancam Islam. Sesungguhnya perhatian Nusaibah kepada Islam dan dakwah, kesadarannya terhadap tanggung jawab membela Rasulullah SAW dan dakwah tidak lebih rendah daripada perhatian kaum laki-laki dari para sahabat Nabi yang mulia. Sebuah sikap besar telah diperlihatkannya manakala dia tetap teguh di tempat bersama sedikit orang beriman, dia teguh layaknya sebuah gunung. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita pada sebuah momen yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Ummu Umarah? Apa yang bisa dilakukan seorang laki-laki pada sebuah momen yang lebih besar dari apa yang dilakukan Ummu Umarah? Bukankah Ibnu Qami'ah bersenjata lengkap dengan baju besi rangkap telah membunuh Mus'ab bin Umair, sahabat mujahid, pemberani, teguh, dan hanya berharap pahala Allah, syahid dan pahlawan? Bukankah penjahat ini telah sampai di titik kendali pasukan kaum muslimin? Dia menyerang sisa-sisa kaum muslimin yang ada di sana dan dia menyambut serangan dengan tameng dan baju besi rangkap duanya. Namun Nusaibah radhiyallahu anha, wanita mujahidah ini, menghadangnya dengan keberanian dan keteguhan
dan akhirnya keduanya saling melepaskan tebasan pedang. Ibnu Qami'ah tidak bisa menangkis tebasan Ummu Umarah, tetapi nasib baiknya karena baju besinya rangkap dua, meloloskannya dari kematian. Lalu dia menebas Nusaibah radhiyallahu anha pada pundaknya dengan tebasan yang kuat, sehingga Ummu Umarah radhiyallahu anha mendapatkan luka yang dalam. Ya Allah, bagaimana Ummu Umarah meneruskan perang sementara lukanya yang dalam meneteskan darah sehingga telapak tangan bisa dimasukkan ke dalamnya. Ya, luar biasa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Susah menuliskannya ya. Pengorbanan, keteguhan, kekuatan, kesadaran akan pentingnya membela agama Islam. Ya, saya nggak tahu gimana cara membahasanya lebih baik dari bahasa ini, tapi dari kisahnya ini, ya ini perempuan loh, bukan laki-laki. Dan orang-orang pada lari, terpukul mundur. Dia diam di tempat melindungi Nabi. Yang dilawannya itu bukan perempuan lawan perempuan. Ya. Ini perempuan lawan laki-laki. Selain itu si laki-laki yang menjadi lawan, ini orang yang bisa merobohkan Mus'ab bin Umair. Merobohkan laki-laki yang lain. Pakai baju rangkap dua lagi. Akhirnya ditebas di bagian pundak yang telapak tangan bisa masuk saking dalamnya. Ya, luar biasa. Kita saja laki-laki di zaman sekarang belum tentu berani dengan hal-hal seperti ini. Demikianlah kita melihat perkara akidah saat ia mencapai taraf pemahaman seperti ini. Sikap-sikap besar ini dibutuhkan pada saat Islam yang merupakan lampu yang teduh menggugah alam pikiran dan hati manusia dan merayap ke seluruh penjuru bumi. Kaum muslimin pun menjadi para pembela Islam yang jujur. Maka sikap-sikap sehari-hari pun yang dipandang ringan bisa berubah menjadi sebuah teladan yang dicontoh manusia di setiap tempat. Pelajarannya adalah akidah merupakan pokok keislaman seseorang. Keislaman seseorang yang mendorongnya untuk beramal. Lihat bagaimana perjuangan Ummu Umarah Nusaibah ini. Ya, tentu ada sesuatu yang mendorongnya. Apa yang mendorongnya? Akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah Ta'ala. Cepat atau lambat pasti mati. Dan mati di medan perang tidak sia-sia. Pahala Allah berikan bagi siapa yang mati di sana, dijanjikan masuk surga. Ya. Dan kita di zaman sekarang tidak menemukan medan perang seperti ini kecuali jihadnya bidang pemikiran, jihad di dalam masalah ilmu, bukan jihad dalam raga. Ya. Dan tidak ada bagi kita jaminan masuk surga di zaman sekarang. Baik. Perang Uhud selesai dan Ummu Umarah adalah salah satu korbannya yang terluka. Setelah sebelumnya dia memberi minum pasukan yang haus, merawat mujahidin yang terluka, mendorong mereka untuk sabar dan teguh, memberi mereka bantuan, bahkan terjun langsung ke medan perang hingga dia berhak mendapatkan sanjungan Rasulullah SAW manakala beliau bersabda kepada putranya, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim. Kata Rasulullah, "Barakallahu alaikum min ahli baitin maqamu ummika khairun min maqami fulan wa fulan." Allah memberkahi kalian sebagai keluarga. Kedudukannya mamamu lebih baik daripada kedudukannya si fulan dan si fulan. Maka Ummu Umarah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kami agar bisa menyertaimu di surga." Maka Nabi SAW bersabda, "Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah." Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menjadi rufaqa, rifqah, ya, atau rafiq, maaf, menjadi penyerta
yang dekat ya, denganku di surga. Ya, maka Ummu Umar radhiyallahu anha berkata, aku tidak peduli lagi terhadap apa yang aku dapatkan dari dunia ini. Soalnya Nabi SAW sudah doakan surga untuk mereka. Dan sesudah perang Uhud, Ummu Umarah radhiyallahu anha tidak membiarkan sebuah momen bersama Rasulullah SAW kecuali dia ikut di dalamnya. Dia sudah menjadi bagian dari dakwah. Baginya Islam adalah urusannya yang pertama. Maka dia bergerak bersamanya dan mengikuti peristiwa-peristiwanya serta memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Dia menjadi makar musuh-musuh Islam dan rencana-rencana jahat yang mereka susun. Ya. Di sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Ya. Ada tipikal menjadi orang lapangan. Dalam tanda petik ya. Orang lapangan dalam jihad dan dakwah. Ya. Meskipun ini bukan keharusan, tapi ini menjadi inspirasi. Jadi ada tipikal orang itu orang lapangan. Dia bukan tipikal belakang meja. Ya, saya akui kalau saya lebih banyak misalnya tipikal belakang meja. Dengan buku-buku, menulis, menerjemah. Ya, membuat yang sifatnya bidang tulis menulis. Ada tipikal orang yang dia di lapangan. Ya, dia tidak terlalu berkutat dengan dunia buku, dengan dunia riwayat-riwayat hadis, dengan istilah-istilah agama. Tapi dia kalau disuruh untuk urusan lapangan, Masya Allah cepat. Dan dalam dakwah butuh orang yang seperti ini, butuh orang yang seperti itu. Jangan semua di dalam dakwah tipikalnya tipikal buku. Ya. Tipikalnya semua mau di belakang meja. Siapa yang bekerja di lapangan? Menolong kaum muslimin. Ya. Menyebarkan, kalau di dalam dunia dakwah kita zaman sekarang menyebarkan pamflet. Ya, menyiapkan parkir. Menyiapkan menjadi pengatur lalu lintas. Tapi ada juga yang di dalam masjid yang nyiapkan meja, yang nyiapkan mic, yang nyiapkan bukunya. Dan dakwah memang butuh dua tipikal ini. Tipikal belakang meja dan tipikal lapangan. Dan nampaknya Ummu Umarah ini sudah menjadi bagiannya orang-orang lapangan. Ummu Umarah radhiyallahu anha menghadapi musibah dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah. Nabi mengutus anak Ummu Umarah yaitu Hubaib untuk menyampaikan surat kepada Musailamah Al-Kadzab, mengajaknya kepada Islam. Maka Musailamah membunuh Hubaib bahkan memutilasinya. Saat Ummu Umarah mendengar kekejaman Musailamah terhadap anaknya, dia menyambut kabar tersebut dengan kesabaran yang tinggi dan keteguhan. Dia memohon kepada Allah agar tidak meninggal dunia sebelum Musailamah untuk membalas kematian putranya yang syahid. Ummu Umarah menunggu perjalanan pasukan Islam ke Yamamah. Maka dia berangkat ditemani anaknya yaitu Abdullah bersama pasukan kaum muslimin dengan Panglima Khalid bin Walid. Di Yamamah perang berkecamuk. Musailamah dan bala tentaranya berperang dengan gigih sehingga berhasil memukul mundur pasukan Islam di awal-awal perang. Namun selanjutnya pasukan Khalid memperlihatkan tekad baja dan semangat tempur yang lebih tinggi dalam rangka mencabut duri kebatilan. Perang berkecamuk. Banyak kaum muslimin yang syahid. Seruan-seruan iman Allahu Akbar dikumandangkan. Para sahabat ahli Badar dan Uhud merangsek barisan musuh dan memporak-porandakan kesatuan mereka. Musailamah mencari selamat dengan mundur bersama ribuan pasukannya yang tersisa. Mereka masuk berlindung ke sebuah kebun yang berpagar dan menutup gerbangnya rapat-rapat. Maka terjadilah sikap-sikap keberanian dan kepahlawanan yang sejarah melihatnya dengan terkagum-kagum. Kaum muslimin menyerang kebun tersebut setelah seseorang dari mereka masuk ke dalamnya dengan dilempar oleh rekan-rekannya dari atas tembok kebun, lalu dia berhasil membuka gerbangnya. Ummu Umarah tidak ketinggalan, dia ikut merangsek masuk bersama pasukan Islam ke kebun kematian dan perang pun berlanjut. Nusaibah mencari musuh Allah yang dipagari oleh anak buahnya dengan sangat kokoh
Namun Ummu Umarah telah terlatih dengan menembus barisan barikade prajurit. Beberapa orang dari pasukan Islam telah mengetahui Musailamah, lalu mereka menyerangnya dan salah satu dari mereka adalah anaknya Ummu Umarah yaitu Abdullah yang kemudian menebasnya dengan tebasan yang mematikan. Pada saat yang sama Wahsy melemparkan tombaknya yang tidak meleset, maka musuh Allah itu jatuh tersungkur. Allah menenangkan dadanya dan membalas musuhnya dan musuh Ummu Umarah radhiyallahu anha. Nampaknya Wahsy yang dimaksud ini adalah yang dulu ada di dalam perang Uhud yang membunuh siapa? Hamzah. Ya, wallahu alam. Tapi inilah nama yang sering kita dengar, yaitu budaknya Hindun yang membunuh Hamzah. Kita kenal dengan nama Wahsy. Ya. Semoga memang ini yang dimaksud. Berarti Wahsy itu masuk Islam ya, dan berhasil membantu membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ummu Umarah Nusaibah radhiyallahu anha pulang setelah berpartisipasi dalam perang besar ini dengan membawa kepuasan karena musuh Allah yang membunuh anaknya telah terbunuh. Namun dia pulang dengan membawa 12 luka pada tubuhnya dan tangan yang terpotong. Ya Allah. Dia pulang ke Madinah untuk merawat luka-lukanya. Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata, aku melihat tangan Nusaibah binti Ka'ab terpotong. Aku bertanya kepadanya, kapan tanganmu terpotong? Dia menjawab, saat perang ya mama. Saat itu aku bersama orang-orang Ansor, kami tiba di sebuah kebun. Mereka berperang di sana beberapa saat hingga Abu Dujana berkata, angkatlah aku dengan sebuah tameng. Ya, tadi kan karena kebunnya itu dipagari dan ditutup dengan tembok. Maka Abu Dujana berkata, angkat aku dengan sebuah tameng untuk dilempar ke dalam kebun. Aku maju menyerang, aku mengincar musuh Allah yaitu Musailamah al-Kadzdzab, seorang laki-laki, kaki tangannya menghadangku. Dia menebas tanganku dan ia pun hampir putus. Demi Allah aku tidak mempedulikannya dan tidak melepaskannya hingga ia jatuh di atas si busuk yang sudah terbunuh. Sementara anakku mengusap pedangnya dengan kainnya. Aku berkata kepadaku, putraku, kamu sudah membunuhnya? Dia menjawab, sudah ibu. Maka aku sujud syukur kepada Allah. Ummu Umarah beristirahat di rumah mengobati luka-lukanya sambil menunggu perang lainnya. Allah ini Masya Allah sekali. Seorang wanita yang mujahidah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui apa yang menimpa Ummu Umarah Nusaibah radhiyallahu anha. Luka-lukanya dan tangannya yang terputus. Maka dia menjenguknya, menanyakan keadaannya dan menenangkan hatinya. Demikianlah Islam meninggikan pemeluknya dan menata persatuan mereka. Khalifah kaum muslimin dan sahabat Rasulullah SAW ini pergi untuk menjenguk seorang wanita Ansor dan memastikan keadaannya. Di sini kita ada satu pelajaran lagi bahwa perhatian dari seorang pemimpin dan tokoh agama terutama untuk kaum muslimin, khususnya yang membantu perjuangan dan dakwah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya jadi teringat begini. Ya, kadang kan teman-teman itu mungkin ada permasalahan rumah tangga, permasalahan keuangan, permasalahan pribadi gitu ya. Dan bingung untuk bertanya kepada siapa. Saya sering bilang begini, kalau antum adalah orang yang tipikal aktif dalam membantu dakwah, saya kira ustadz-ustadz yang antum bantu dakwahnya pasti juga mau bantu antum. Maka kalau ingin kita mendapatkan tempat ya untuk sebagai tempat curhatan atau mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, maka saya katakan perlu untuk aktif juga dalam bidang dakwah. Saya agak senyum kecut ya. Senyum kecut ini apa ya kalau kita bilang? Senyum tapi kecut ya. Terus terang, ketika ada seorang laki-laki yang komen di salah satu status Instagram saya, lalu dia ingin bertanya, ya,
sesuatu yang bagi saya tidak mungkin menjawab karena pertanyaan terlalu panjang dan tidak bisa dijawab kalau tidak ketemu langsung dengan orangnya. Maka saya bilang begini, "Coba antum tanya ustadz yang ada di kota antum, antum bisa datang langsung. Karena kalau ketemu langsung itu mungkin lebih paham masalahnya karena masalah antum ini panjang, sudah gitu harus ketemu dengan antumnya," gitu. Ya, kita nggak mungkin jawab panjang dengan komen gitu ya, di media sosial yang karakternya juga terbatas. Dia bilang, "Ustadz yang mana?" Saya katakan, "Ustadz di kota antum, yang mungkin antum sering bantu dakwahnya." Terus dia komen begini, "Saya baru tahu kalau ternyata kalau ingin dijawab tuh harus bantu-bantu ustadz," gitu. Ya, saya katakan banyak juga ya ternyata para penuntut ilmunya akalnya pendek. Ya, kata orang sependek sumbu kompor. Saya tidak katakan mempersyaratkan untuk dijawab pertanyaan antum harus antum bantu dulu dakwahnya. Tapi saya mengatakan permasalahan antum sangat mudah untuk dibantu jika antum bertemu dengan seorang ustadz. Yang antum pun akan mendapatkan kemudahan untuk bertemu dengannya, mengkonsultasikan masalah antum bila antum terbiasa membantu dakwahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita lihat bagaimana Ummu Nusaibah dijenguk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi apakah datang begitu saja Abu Bakar? Tidak, karena dia melihat Ummu Umarah Nusaibah ini yang tipikal lapangan, tipikal yang membantu dakwah dari zaman Nabi SAW sampai peperangan melawan si Nabi palsu alias Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, begitu loh. Jadi saya ulang ya teman-teman, bukan syarat untuk antum jadi seorang penuntut ilmu harus bantu dakwah ustaz. Tapi saya katakan, kalau antum bantu dakwah di kota antum, ya, saya kira itu akan membuat antum jauh lebih mudah mendapatkan solusi, teman, tempat cerita, tempat mencurahkan permasalahan bila antum terbiasa membantu dakwah seorang guru di sana. Wallahu a'lam. Meskipun Ummu Umarah Nusaibah radhiyallahu anha memang sibuk membela kemuliaan Islam, namun hal itu tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana yang Habib bin Zaid riwayatkan dari seorang hamba sahaya wanita mereka yang bernama Laila dari neneknya Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Wafan, saya terlompat ya. Satu paragraf. Saya ulang ya. Umar radhiyallahu anha memuliakan dan menghormatinya sebagai penghargaan atas kedudukannya yang besar dalam Islam. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala dari Musa bin Hamzah bin Sa'id dari ayahnya, dia berkata, Umar ibn Khattab diberi beberapa pakaian. Di antara pakaian tersebut dan ada pakaian yang sangat bagus, dia mengirimkannya kepada Ummu Umarah. Ummu Umarah sibuk dalam bela Islam tapi juga tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Ada hamba sahaya bernama Laila, ya, berkata dari neneknya yaitu Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqal kuli faqalat inni sha'imah faqal inna sha'ima idza ukila 'indahu sallat 'alaihi al-malaikah. Nabi SAW pernah mengunjunginya, lalu dia menyuguhkan makanan kepada beliau. Beliau bersabda, makanlah. Maka Nusaibah berkata, aku berpuasa. Nabi bersabda, sesungguhnya bila makanan orang yang berpuasa disantap di sisinya, maka para malaikat bersalawat untuknya. Inilah Ummu Umarah Nusaibah, seorang wanita pendakwah dan pendidik. Wanita yang membentuk para pahlawan, mendidik orang-orang besar. Dia beriman dan membaiat Rasulullah SAW. Lalu dia konsisten dengan baiatnya. Maka dia termasuk ke dalam rombongan kaum muslimat yang terdepan dalam iman, kebenaran dan keteguhan. Meletakkan rambu-rambu jalan kebenaran yang jelas. Bentuk-bentuk pengorbanan dan teladan yang layak untuk dicontoh bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho, serta menjadikan kaum muslimin dapat mengambil teladan darinya dan meniti jejaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya coba lihat di Telegram dulu untuk pertanyaan. Sini nggak ada. Sini juga tidak ada. Saya ke WhatsApp. WhatsApp tidak ada. Saya coba ke Mufli di Facebook dan YouTube Mufli. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Bismillah. Bismillah. 1, 2, 3, 4. Di sini katanya 7 komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Facebook tidak ada, saya close. Saya ke YouTube. Di YouTube juga saya lihat tidak ada. Saya close. Saya ke YouTube Mufid TV. Aduh banyak. Tunggu ya. Saya ke Facebook Mufid TV dulu. Cuma ada doa. Wa fikum barakallah. Kayak gitu saya tutup. Sekarang di live chat Mufid TV. Bicara politik tentu saja ada hubungan dengan negara demokrasi. Bagaimana dengan orang yang tidak ikut pemilihan pilkada? Konsekuensinya apa? Masalah ikut memilih dalam pilkada itu masalah hak ya. Bukan kewajiban. Di dalam negara kita pun memilih dalam pemilu itu adalah hak. Namanya juga hak pilih. Ya, bukan kewajiban memilih. Jadi tidak ada kewajiban akan hal itu. Kemudian untuk memilih atau tidak ini butuh fatwa ulama. Ya, dan para ulama memang memfatwakan dengan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh milih karena ini adalah bagian dari demokrasi dan demokrasi itu tidak sejalan dengan Islam. Ada juga yang mengatakan pilih apabila calonnya adalah calon yang baik dan dibutuhkan untuk memilihnya karena lawannya misalnya orang yang diketahui kejahatannya atau orang yang diketahui kekafirannya. Misalnya hanya ada 2 calon, yang satu muslim jelas, yang satunya orang kafir. Ya. Lalu kemudian sebagian ulama memfatwakan dalam masalah atau kondisi seperti ini disuruh kita untuk memilih. Jadi tidak bisa pukul rata, tergantung kondisinya, tergantung kebutuhannya, dan satu pemilu dengan pemilu yang lain bisa berbeda-beda. Nah, Ustadz saat ana sholat di masjid yang rata-rata orang belum mengenal sunnah, 2 orang di samping kanan dan kiri tidak mau merapatkan shaf, sehingga berjarak kira-kira 1 jengkal bahkan lebih dari kaki ana. Ana terdiam di tengah atau merapat ke salah satu sisi Ustadz. Karena ana bingung jika merapat ke salah satu sisi, maka sisi yang lainnya semakin renggang. Dan jika tetap di tengah, maka kedua sisi renggang, tapi jaraknya 1 jengkal. Begini, kalau antum di tengah, maka antum jangan ke kanan atau jangan ke kiri. Kalau antum di tengah shaf, maka kewajibannya yang kanan ngerapat ke kiri, yang kiri ngerapat ke kanan. Karena antum di tengah. Karena memang membentuk shaf itu dari tengah melebar ke kanan dan ke kiri. Ya. Tapi bila antum ada di kiri, maaf. Bila antum ada di tengah, saya katakan jangan ke kanan, jangan ke kiri. Karena kewajibannya adalah yang kanan kiri antum yang merapat ke antum. Kalau mereka nggak mau gimana? Ya, bisa Pak, rapat.
rapat, setelah itu tinggalkan. Bila mereka mau rapat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah biarkan. Yang lalai dalam ini bukan kita, tapi mereka. Dan biasanya orang kalau disuruh rapat sampai rapat betulan, kadang-kadang marah. Bisa jadi terjadi injak kaki atau pemukulan sebagaimana yang pernah terjadi di sebagian masjid. Di Balikpapan pun ada ya, injak kaki sama peteng. Tahu peteng? Apa bahasa Inggris, bahasa Arabnya? Indonesia peteng. Di gini, lehernya di gini. Itu apa namanya? Kalau bahasanya Balikpapan di peteng. Nah, kalau antum ada di kanan, kemudian renggangnya kanan kiri, nah kewajiban antum adalah merapatkan ke kiri. Adapun yang di kanan enggak, antum tinggal rapat. Ya, seberapa pun dapatnya dia, tinggalkan dia. Bila antum ada di sebelah kiri soft, maka kewajiban antum merapat ke kanan. Ya, lalu orang yang di kiri antum tarik. Iya Pak, merapat. Seberapa pun dia mau melangkah, biarkan. Alhamdulillah. Kalau mau merapat. Kalau enggak ya sudah. Yang lain dalam hal ini bukan kita. Karena kita cuma ngajak orang. Orang enggak mau ya sudah. Begitu. Ustadz bertanya, ada ikhwan ngajak poligami. Istrinya ngizinin. Dari keluarga anak maunya ada bukti persetujuan istri. Tapi ikhwan ini tidak mau, apa ana mundur? Oh, maksudnya Ummu Arya ini diajak poligami, tapi keluarganya Ummu Arya minta bukti setuju. Tapi ikhwan ini tidak mau. Apa ana mundur? Kalau saya jadi anti sih saya mundur aja. Ya. Kenapa? Loh katanya ngizinin. Kalau dia jujur kan pasti gampang, tinggal bawa istrinya. Tapi kalau dia tidak ingin memberikan bukti atau ngeles begitu, berarti dia tidak jujur. Ya. Dan saya tidak mau kalau saya jadi perempuan, belum nikah aja udah dibohongi gitu loh. Itu kalau saya ya. Nah, terserah aja dah Ummu Aryanya. Apakah boleh memberi anak dengan nama Nusaibah? Boleh. Enggak masalah. Bahkan bagus. Ini nama wanita salihah. Ya. Saya dulu satu apartemen waktu bukan apartemen, apa kita ngomongnya? Ya imaroh itu ya apartemen lah ya. Semi apartemen. Waktu di Saudi dulu tinggal, itu saya di lantai paling atas, lantai paling bawah itu orang Mesir, anaknya namanya Nusaibah. Dan kalau bapak ibunya lagi ada kesibukan, kadang anak bayinya itu dititipin ke kamar saya, ke rumah. Boleh tidak memakai cadar di depan kakak ipar? Apa masalahnya? Kakak ipar bukan mahram. Kalau kita pakai cadar di depannya gimana? Ya nggak apa-apa. Ustadz lebay kayaknya, nanti dimarahin orang tua. Hah? Oh alah, tidak memakai cadar. Pakai cadar hukumnya sunnah. Kalau tidak dipakai tidak berdosa, selesai. Oke? Sekarang yang jadi masalah adalah kok kayak lebay banget gitu. Depan kakak ipar yang udah biasa aja pakai cadar segala. Kita katakan ya nggak apa-apa. Kan dia bukan mahram kakak ipar itu. Ya nggak apa-apa. Jadi pakai cadar depan kakak ipar nggak apa-apa. Dengan alasan dia bukan mahram. Tidak pakai cadar di depan kakak ipar juga tidak apa-apa. Karena memakai cadar hukumnya sunnah dan bukan kewajiban. Adapun yang dipraktekkan oleh istri saya di hadapan kakak kandung saya, istri saya di hadapan suaminya adik kandung saya, ya dia lakukannya adalah dia tetap pakai cadar. Begitu. Begitu juga adiknya istri saya di hadapan saya, dia tetap pakai cadar. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.